Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi ini tanggal 28 bulan 12 2024 ya. Ini hari Minggu. Mungkin hari ini kita akan membahas terkait dengan Robert Kiyosaki, teman-teman ya. Jadi kita akan bertanya ke salah satu website yaitu ChatGPT. Kita akan tanyakan siapa sih Robert Kiyosaki ya, apa sih yang sudah dia lakukan untuk masyarakat gitu ya. Jadi kita bahas saja Robert Kiyosaki itu siapa, kita ketik ya. Robert Kiyosaki siapa? Kita tanyakan dulu. Robert Kiyosaki adalah seorang pengusaha, investor, penulis dan pembicara motivasi yang terkenal terutama melalui bukunya yang berjudul Rich Dad Poor Dad. Buku ini menjadi salah satu buku yang terlaris di dunia dalam kategori keuangan pribadi. Dalam buku tersebut, Kiyosaki membandingkan dua pendekatan terhadap keuangan yang ia pelajari dari dua figur ayah dalam hidupnya. Yang satu Rich Dad, ayah dari teman dekatnya adalah seorang pengusaha sukses yang memberikan pelajaran tentang cara membangun kekayaan melalui investasi, properti, dan bisnis. Sedangkan yang kedua, Poor Dad, ayah kandungnya, seorang pegawai negeri yang sangat terdidik, tetapi menghadapi kesulitan keuangan sepanjang hidupnya. Pesan utama dari Kiyosaki adalah pentingnya literasi keuangan, berinvestasi dalam aset yang menghasilkan pendapatan pasif, seperti properti, bisnis, atau saham. Hindari fokus semata pada pekerjaan tetap, alihkan perhatian pada bagaimana uang bekerja untuk Anda. Selain itu, ia mendirikan perusahaan Rich Dad Company yang menyediakan pendidikan finansial melalui buku, permainan edukasi, dan seminar. Meski banyak yang mengapresiasi pandangannya, beberapa kritikus mempertanyakan kredibilitas klaim bisnisnya dan menyebut pendekatannya terlalu sederhana untuk situasi keuangan yang kompleks. Oke, coba kita tanya lagi. Buku apa saja dari Robert Kiyosaki? Pertanyakan. Oke. Robert Kiyosaki telah menulis banyak buku, terutama tentang keuangan, investasi, dan pengembangan pribadi. Berikut adalah daftar beberapa buku populernya. Seri Rich Dad, buku utama Rich Dad Poor Dad itu tahun 1997. Buku paling terkenal membahas perbedaan mindset antara orang kaya dan orang miskin tentang uang ya. Jadi bagaimana pandangan orang kaya dan orang miskin tentang uang. Terus Cash Flow Quadrant yaitu tahun 1998 menjelaskan 4 kuadran cara menghasilkan uang ya. Jadi ada employee, pekerja, self employee, pekerja mandiri, business owner, pemilik bisnis, dan investor. Itu tahun 1998. Rich Dad Guide to Investing itu tahun 2000 memberikan panduan dasar untuk menjadi investor yang sukses. Rich Dad's Increase Your Financial IQ itu tahun 2008, cara meningkatkan kecerdasan finansial untuk mengelola uang. Terus ada juga The Real Book of Real Estate tahun 2009 membahas investasi properti dengan wawasan dari para ahli. Terus ada juga seri Rich Dad Advisor. Buku ini ditulis oleh Kiyosaki dan kolaborator lainnya, mencakup topik-topik seperti membangun bisnis, investasi properti, dan strategi pajak. Contoh, The ABC of Real Estate Investing, The ABCs is of Getting Out of Debt, Tax Free Wealth ya. Dan ketiga buku lainnya, The Business of the 21st Century 2010, mengulas peluang bisnis di era modern terutama tentang network marketing. Why Student Work for C Student and B Students Work for the Government, menyoroti pentingnya pendidikan finansial untuk anak-anak. Second Chance 2015, yang tadi 2013. Second Chance 2015 membahas krisis ekonomi global dan cara memanfaatkannya untuk keuntungan. Terus ada juga fake money, fake teachers, fake asset, kritik terhadap sistem pendidikan, mata uang fiat, dan investasi tradisional. Terus yang terakhir, permainan edukasi. Selain buku, Kiyosaki juga menciptakan permainan edukasi cash flow yang dirancang untuk mengajarkan literasi keuangan dengan cara interaktif. Oke, teman-teman ya. Kalau kita cek di beberapa toko buku di Indonesia, terutama yang toko online, itu yang banyak dan paling populer yang dijual
atau dipasarkan itu adalah Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant. Oke, coba kita tanya ke salah satu buku terkait. Kita ambil aja Cash Flow Quadrant. Apa sih Cash Flow Quadrant ini, membahas tentang apa gitu ya? Cash Flow Quadrant membahas tentang apa? Membahas tentang apa? Kita lihat teman-teman jawab. Oke. Buku Cash Flow Quadrant karya Robert Kiyosaki membahas konsep kuadran aliran uang yang merupakan cara mengkategorikan bagaimana orang menghasilkan pendapatan. Buku ini membantu membaca memahami perbedaan mindset dan strategi yang digunakan oleh orang-orang di setiap kuadran. Oke. Terus menurut Kiyosaki ada 4 kuadran dalam menghasilkan uang, yaitu employee, pegawai. Employee ini menghasilkan uang dengan bekerja untuk orang lain, fokus pada keamanan kerja dan gaji tetap. Contoh pegawai kantoran dan pekerja profesional. Employer itu bekerja mandiri, menghasilkan uang dengan bekerja untuk diri sendiri. Waktu dan usaha adalah sumber penghasilan. Contohnya dokter praktek sendiri, pengacara independen, dan freelance. Oke, dia tetap bekerja, tapi dia profesional. Contohnya dokter, pengacara independen, dan freelance. Ya teman-teman. Terus ada juga kuadran di posisi B, business owner atau pemilik bisnis, menghasilkan uang dengan memiliki sistem bisnis yang bekerja untuk mereka. Berarti sudah ada sistem bisnis yang berjalan teman-teman dan menghasilkan uang. Jadi dia tidak terlalu banyak masuk ke proses teknis terkait bisnisnya. Fokus pada leverage, memanfaatkan tim, teknologi, itu tadi ya, atau modal untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, contoh pemilik perusahaan dan franchise. Oke, jadi kalau pemilik perusahaan ya, jadi ada yang menjalankan perusahaan, mungkin dia sebagai komisaris saja atau pengawas ya teman-teman, atau dia punya franchise, dia punya produk, dia franchise-kan ya. Jadi yang bekerja itu orang lain dan dia akan mendapatkan fee dari franchise tersebut. Terus yang I itu investor. Investor itu adalah, kita baca di sini, yang pertama masukkan uang dengan uang bekerja untuk mereka. Yang kedua fokus pada pendapatan pasif dari aset seperti saham, properti atau usaha. Yang ketiga contohnya siapa investor ini? Investor saham, pemilik properti yang disewakan. Oke. Pesan utama dari buku ini adalah kuadran kiri E dan S mewakili cara tradisional menghasilkan uang, tetapi memiliki keterbatasan dalam waktu dan kebebasan finansial. Kuadran B kanan, B dan I atau business owner dan investor adalah tempat Anda bisa membangun kekayaan sejati dan kebebasan finansial karena berfokus pada penghasilan pasif. Oke, jadi ada penghasilan aktif yang dihasilkan oleh E dan S, employee dan self-employer, sedangkan business owner dan investor itu menghasilkan penghasilan pasif. Peralihan dari sisi kiri ke sisi kanan memerlukan perubahan pola pikir, literasi finansial, dan keberanian untuk keluar zona nyaman. Oke, tujuan buku ini adalah bertujuan untuk membantu membaca memahami posisi mereka di kuadran aliran uang, mengenali kelebihan dan kelemahan masing-masing kuadran, dan memberikan panduan untuk beralih ke kuadran yang lebih menguntungkan atau business owner dan investor demi mencapai kebebasan finansial. Oke teman-teman, jadi buku ini pernah saya baca, dan dengan membaca buku ini kita akan tahu posisi kuadran kita berada di mana, gitu ya. Misalnya saat ini kita bekerja, kita hanya bergantung pada pekerjaan, ya berarti posisi kita tadi di employer. Kalau tadi dia dokter atau dia pengacara independen atau dia freelance, itu artinya dia self employer. Dia tetap bekerja tapi dia bekerja yang mandiri. Ya, oke teman-teman. Jadi nanti terkait dengan buku ini Cash Flow Quadrant, saya akan taruh linknya di deskripsi, teman-teman bisa klik untuk order teman-teman ya. Terus mungkin kita tanya lagi, apa sih kebebasan finansial itu, kita tanya ya, karena dari di sini dikatakan demi mencapai kebebasan finansial. Kebebasan finansial adalah kita tanya ke ChatGPT, apa sih kebebasan finansial itu? Kebebasan finansial adalah kondisi di mana seorang memiliki cukup kekayaan atau penghasilan pasif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus bergantung pada pekerjaan aktif, seperti
Dalam arti sederhana, Anda memiliki kontrol penuh atas waktu dan uang Anda. Karakteristik kebebasan finansial adalah, kita baca lagi teman-teman, karakteristiknya apa? Pendapatan pasif lebih besar dari pengeluaran. Oke, berarti dia sudah mendapatkan pendapatan pasif dan pengeluarannya bisa tertutupi teman-teman, atau tercover. Anda memiliki penghasilan pasif seperti investasi, properti, bisnis yang cukup untuk menutupi seluruh kebutuhan dan gaya hidup Anda. Yang kedua, tidak bergantung pada gaji dan atau jam kerja. Anda tidak perlu bekerja aktif untuk membayar tagihan sehingga Anda memiliki kebebasan waktu. Artinya dia memiliki kebebasan dari sisi waktu ya, karena semuanya sudah menjadi pasif teman-teman. Jadi dia tidak perlu untuk bekerja aktif, tenaga pikiran tidak perlu dicurahkan ke situ, tapi dia sudah mendapatkan penghasilan pasif. Terus yang ketiga, hutang terkendali atau bebas hutang. Kebebasan finansial seringkali melibatkan pengelolaan hutang dengan baik atau bahkan tidak memiliki hutang sama sekali. Gaya hidup sesuai dengan pendapatan. Gaya hidup Anda tidak melebihi kemampuan keuangan Anda sehingga Anda tetap bisa hidup nyaman tanpa tekanan keuangan. Yang kelima, punya cadangan keuangan. Ada dana darurat dan investasi yang cukup untuk menghadapi situasi yang tak terduga. Itu teman-teman. Jadi itu yang disebut dengan kebebasan finansial, atau bahasa Inggrisnya ya wealth. Ya, wealth itu artinya kemakmuran. Terus langkah menuju kebebasan finansial itu apa aja caranya? Yang pertama, tingkatkan literasi keuangan. Ya, terus hindari atau kurangi hutang konsumtif, bangun sumber penghasilan pasif, hemat dan investasikan selisihnya, kurangi pengeluaran tidak penting dan alihkan selisihnya ke investasi. Yang kelima, tetapkan tujuan finansial yang jelas. Contoh penghasilan pasif apa aja teman-teman? Nah, di sini ada dividen saham. Jadi di saat kita membeli saham, menanam saham dan membiarkannya dalam jangka waktu yang panjang, kita akan mendapatkan yang namanya dividen saham. Biasanya ini dibagikan perusahaan setahun sekali, atau ada beberapa perusahaan yang membagikan dividen ini dalam setahun itu 2 kali teman-teman. Jadi biasanya penghasilannya itu berapa persen dari saham yang dia tanamkan. Jadi untuk bisa memberikan kebebasan finansial atau mendapatkan dividen yang bisa menutupi penghasilan aktif dia, ya dia harus menanam saham dalam jumlah yang cukup besar. Yang kedua, dari sewa properti. Sewa properti ya, misalnya kita punya rumah, punya kos-kosan yang kita sewakan, nah setiap bulannya akan mendapatkan sewa dari properti tersebut teman-teman. Jadi paling kita melakukan biaya maintenance terhadap sewa properti yang ada gitu ya. Royalti dari buku, musik atau karya seni. Nah, ini biasanya kita akan mendapatkan royalti. Bisnis yang dikelola tim atau otomatisasi. Nah, ini yang tadi bisa juga disebut franchise ya, atau bisnis yang sudah dijalankan atau sudah tersistem teman-teman. Terus investasi dalam reksadana dan atau obligasi. Intinya kebebasan finansial adalah kemampuan untuk memilih bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda tanpa tekanan finansial. Apakah Anda ingin membahas strategi tertentu untuk mencapainya? Tuh teman-teman ya. Jadi intinya gimana caranya kita bergerak dari kuadran E ke B atau I ya. Menurut saya sih dari employee harusnya bisa naik dulu ke business owner ya. Kalau kita dokter berarti kita dari apa namanya, self employer atau dokter ya, atau pengacara independen atau freelance tuh pindah ke business owner. Dari business owner menghasilkan uang, nanti uangnya dikumpulin baru bisa besar, baru bisa masuk ke investor tadi teman-teman ya. Itu ya teman-teman. Jadi tinggal teman-teman pilih mau dapatkan dari sewa properti untuk menghasilkan penghasilan pasif, atau teman-teman melakukan menanam saham di instrumen saham untuk mendapatkan dividen, atau teman-teman punya keahlian tadi menghasilkan buku, menghasilkan musik, menghasilkan karya seni lainnya yang dibayar dengan royalti. Atau teman-teman punya bisnis yang yang punya sistem yang kuat ya, teman-teman tinggal mendapatkan fee dari bisnis tersebut, atau bisnis tersebut bukan franchise tapi sudah berjalan dan sudah tersistem, teman-teman tinggal mendapatkan penghasilannya dari situ. Nah, penghasilan itu akan diputar lagi, dimasukkan lagi ke beberapa instrumen yang bisa membuat teman-teman mendapatkan penghasilan pasif. Gitu teman-teman ya. Jadi mungkin dari saya itu aja. Nanti mungkin di link deskripsi saya akan pasang link untuk
buku terkait cash flow kuadran, dan mungkin nanti saya coba juga masukkan buku-buku lain yang dibuat atau dihasilkan oleh Robert Kiyosaki. Terus mungkin saya coba akan pasang juga link teman-teman Telegram di situ. Mungkin saya tulis saja belajar bareng teman-teman ya, belajar bareng. Jadi Telegram belajar bareng, nanti kita bisa bahas ya, termasuk tentang keuangan ya, mungkin kita bisa bahas hal-hal lain, tapi yang jelas kita coba tekankan di keuangan. Kenapa? Ya biar kita bisa terus bertukar pikiran. Mungkin saya bekerja di mana, teman-teman bekerja di mana, ya kita bisa kasih masukan, kita bisa kasih saran ya. Akhirnya kita bisa ya saling bantu gitu teman-teman ya. Jadi harapan saya sih kita punya komunitas, kita bisa berbincang di online ya, di Telegram tadi. Nah, kalau misalnya ke depan berkembang ya mungkin kita bisa lakukan pertemuan offline teman-teman. Cukup dari saya teman-teman ya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Teman-teman kalau misalnya suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.